Hai gengs, hari ini saya mau membuat roti yang sedang viral di media sosial. Namanya roti wool atau wool bread. Roti yang satu ini tidak menggunakan mentega atau margarin seperti roti pada umumnya, namun digantikan dengan penggunaan whipped cream cair. Dan hasilnya adalah roti yang lembut, empuk, dan sangat enak. Simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama saya akan siapkan loyangnya dulu. Saya oles dengan pengoles loyang, kemudian alas dengan baking paper. Setelah itu, oles kembali dengan pengoles loyang. Pinggir-pinggir atau samping-sampingnya juga ya. Saya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Setelah dioles, saya sisihkan terlebih dahulu. Di sini ada susu UHT hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Kemudian saya tambahkan ragi instan. Teman-teman bebas boleh menggunakan merek apapun juga. Setelah itu, aduk rata. Nah, setelah diaduk seperti ini, akan saya tutup dan saya istirahatkan selama 5-10 menit hingga susunya berbuih. Sambil menunggu raginya aktif, saya siapkan tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan garam dan gula pasir. Sekarang bahan krim ini akan saya campur hingga rata. Setelah itu, tambahkan 1 butir telur utuh. Masukkan juga whipped cream cair. Ini pengganti margarinnya ya. Dan ragi yang sudah aktif. Tuang semuanya. Setelah itu, uleni hingga adonannya kalis elastis. Saya menggunakan kecepatan rendah di awal menguleni seperti ini supaya tepungnya tidak berterbangan ya teman-teman. Setelah nanti tepungnya menyatu semua seperti ini, kemudian saya naikkan kecepatannya ke kecepatan yang paling maksimal. Ini juga bisa diuleni secara manual menggunakan tangan ya. Kalau menggunakan hand mixer seperti ini agar mesinnya tidak cepat panas, kita cukup mengikuti kemana arah gerakan dari mixernya ya. Sepertinya ini sudah kalis elastis. Akan saya cek dulu ya teman-teman. Saya ambil sedikit adonan, kemudian saya rentangkan seperti ini. Dan kalau dia membentuk membran tipis yang tidak mudah robek, transparan seperti ini, artinya adonannya sudah kalis elastis. Adonan ini kemudian akan saya ambil dan akan saya rounding atau saya bulatkan. Kalau sudah kalis elastis, adonannya tidak akan menempel di tangan ya. Setelah bulat seperti ini, saya kembalikan ke dalam wadahnya, kemudian saya tutup dengan plastik. Kalau teman-teman tidak punya plastik wrap seperti ini, gunakan kain bersih atau serbet juga bisa. Karena di tempat saya sekarang ini sedang hujan, jadi sepertinya saya butuh lebih dari 60 menit untuk proses proofingnya. Dan setelah 90 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Keluarkan dari wadahnya. Taburi alas kerjanya dengan sedikit terigu ya. Kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Sekarang saya akan bagi adonannya menjadi 5 potong sama rata. Kalau saya timbang, di sini sekitar 114 gram ya masing-masing potongannya. Kemudian bulatkan atau rounding masing-masing bagiannya.
Setelah semuanya di rounding, saya akan tutup kembali dan istirahatkan selama 15 menit. Saya ambil satu bagian adonannya, kemudian saya gilas atau saya pipihkan memanjang seperti ini. Ketika menggilas seperti ini juga berfungsi untuk mengeluarkan gelembung udara ya teman-teman. Kemudian setelah digilas memanjang seperti ini, iris setengah bagian dari adonan ini. Seperti ini ya teman-teman, boleh perhatikan. Ini diiris putus ya teman-teman. Jadi yang ini diiris, yang ini tidak diiris. Kemudian masukkan isian sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan selai coklat ya. Kita gulung seperti ini pinggir-pinggirnya. Setelah itu gulung secara keseluruhan adonan rotinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ambil kembali loyangnya dan tata adonan rotinya di dalam loyang. Lakukan hal yang sama pada potongan adonan roti yang lainnya. Roti ini disebut roti wol karena irisan yang kita buat ini nantinya akan menjadi seperti ulir pada permukaan roti. Ulir pada permukaan roti itu menyerupai bentuk gulungan benang wol. Makanya rotinya disebut dengan roti wol. Sekarang semua potongan roti sudah dibentuk seperti ini. Saatnya untuk proofing kembali ya. Tutup dengan kain bersih dan istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Saya siapkan susu cair. Ini saya gunakan untuk mengoles permukaan dari rotinya. Adonan roti ini siap untuk dipanggang. Sesuaikan suhu dengan waktu pemanggangan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Di sini saya menggunakan suhu 170 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Ovennya harus sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Sekarang rotinya sudah matang. Dalam keadaan panas-panas, oles permukaannya dengan mentega atau margarin seperti ini. Tujuannya supaya roti terlihat kinclong dan tidak kering ya. Saya akan mengeluarkan roti dari loyang, kemudian akan saya dinginkan di cooling rack. Setelah dingin baru saya potong. Bagi teman-teman yang ingin melihat atau mencoba resep roti lainnya, boleh klik link yang ada di atas ya. Ini sebenarnya rotinya masih panas teman-teman, cuma saya sudah tidak sabar, jadi walaupun masih panas, saya langsung hajar saja. Tekstur dari roti ini sangat empuk dan lembut sekali. Selain itu, rasanya juga sangat enak. Silakan dicoba resepnya ya teman-teman, dan terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.